Ketersediaan pangan adalah hak setiap manusia. Namun perkembangan akhir-akhir ini memaksa kita berpikir tentang ketersediaan itu. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan kebutuhan akan pangan. Penyusutan lahan subur bagi pertanian pangan memperberat masalah. Di tingkat dunia, pengembangan bahan bakar nabati semakin menekan produksi dan pemanfaatan bahan pangan. Menghadapi itu semua, Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan bangsa-bangsa lain yang juga sedang menghadapi tantangan serupa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan atau Puslitbangtan adalah lembaga penelitian tanaman pangan utama di Indonesia. Di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementerian Pertanian, lembaga ini berkantor pusat di Bogor. Dalam kegiatan penelitian, Puslitbangtan didukung oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau BB Padi, Balai Penelitian Tanaman Serealia atau Balit Sereal, Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian atau Balit Kabi, serta Loka Penelitian Penyakit Tungro atau Lolit Tungro. Balai Besar Tanaman Padi berkantor pusat di Sukamandi, Jawa Barat. Tugasnya merakit varietas unggul, serta melakukan penelitian ekofisiologi, hama dan penyakit, serta pengelolaan tanaman padi. Balai Penelitian Tanaman Serealia berkantor pusat di Maros, Sulawesi Selatan. Tugasnya merakit varietas unggul, serta melakukan penelitian ekofisiologi, hama dan penyakit, serta pengelolaan tanaman jagung, sorghum, terigu, dan serealia lainnya. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian berkantor pusat di Malang, Jawa Timur. Balai ini bertugas merakit varietas unggul serta melakukan penelitian ekofisiologi, hama dan penyakit, serta pengelolaan aneka tanaman kacang dan umbi. Loka Penelitian Penyakit Tungro berlokasi di Landrang, Sulawesi Selatan. Di situ, para peneliti berupaya menemukan teknik pengendalian penyakit tungrong yang sangat berbahaya bagi pertanaman padi. Banyak teknologi telah dihasilkan Puslitbangtan. Yang sangat penting adalah varietas unggul tanaman yang telah meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Di antara lebih dari 200 varietas unggul padi yang telah dirakit, ada sejumlah varietas hibrida. Untuk kegiatan pemuliaan hingga tahun 2011, Puslitbangtan telah mengoleksi 537 aksesi plasma nutfah padi. Melalui penelitian, pengelolaan tanaman secara terpadu atau PTT telah terbukti meningkatkan hasil usaha tani padi sawah. Pendekatan ini memadukan beberapa teknik yang sesuai dengan kondisi lapang setempat. Dalam upaya memerangi penyakit tungro, penelitian dilakukan tidak hanya pada penyakitnya, tetapi juga pada wereng hijau, serangga yang menularkannya. Penerapan konsep pergiliran varietas telah sangat mengurangi serangan penyakit ini di daerah-daerah endemiknya. Kebutuhan akan jagung selalu meningkat dari waktu ke waktu, termasuk sebagai bahan baku pakan ternak. Para peneliti tanaman serealia di Maros sangat giat mencari untuk menemukan terobosan bagi peningkatan produksi jagung nasional.
Pemulia jagung tidak berhenti berupaya menemukan varietas-varietas jagung yang berdaya hasil lebih tinggi dan lebih tahan pada cekaman hayati maupun lingkungan fisik. Teknik molekuler yang sudah biasa digunakan peneliti di negara lain telah mulai mereka terapkan dalam pembentukan jagung hibrida. Para peneliti dari disiplin ilmu yang lain pun tidak berhenti memberikan kontribusi untuk mengatasi gangguan pada produksi jagung. Selain padi dan jagung, sorghum merupakan serealia pangan yang mempunyai potensi besar di Indonesia karena mempunyai daya adaptasi yang luas, termasuk di daerah kering. Banyak petani yang hingga sekarang masih menyukai kedelai varietas Willis yang dilepas 30 tahun yang lalu. Sekalipun demikian, menuju swasembada kedelai, varietas-varietas baru kedelai dengan keunggulan yang diperbaiki terus dihasilkan. Masalah hama dan penyakit tidak pernah lepas dari perhatian para peneliti dari disiplin yang bersangkutan. Sementara itu, pemuliaan ubi-ubian menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih sesuai dengan dinamika, situasi, dan kondisi. Pengawasan dan pengujian senantiasa dijalankan untuk menjamin mutu benih sumber yang dihasilkan lembaga penelitian ini. Selain dengan lembaga-lembaga di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau lingkup Kementerian Pertanian, Puslit Bangtan juga menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian lain, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Ubinan rata-rata 2,4 ton per hektar. Demikian pula kerjasama terus dibina dengan lembaga-lembaga penelitian internasional. Puslit Bangtan mengadakan dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah serta seminar dan simposium. Dengan dukungan semua pihak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan akan terus berkarya membangun kemandirian pangan demi kesejahteraan bangsa.